Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Saya di sini akan membuat video tutorial tentang cara penggunaan aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Disimak baik-baik ya. Sebelumnya untuk pengklaiman TPK tahun ini wajib untuk menginput di aplikasi Alsimil ya. Kalau tidak diinput nanti tidak bisa diklaim karena rekapan sekarang saya akan melihat di aplikasi Alsimil. Pertama, untuk penggunaan aplikasi Alsimil, kita masukin user kita masing-masing, lalu login. Setelah itu kita fokus pertama kali itu ke bagian atas yang tertera nama kita masing-masing. Pastikan nama, alamat, kecamatan, dan desa itu punya kita ya. Lalu setelah sudah benar nama dan alamatnya, baru kita bisa memulai. Kalau misalkan salah, berarti kemungkinan pas masuk ke user ada kesalahan pas waktu pengetikan. Jadi harap berhati-hati untuk memasukkan user ya. Jadi titik koma huruf besar kecilnya harus sama sesuai apa yang saya berikan pas waktu orientasi. Lalu di bawah nama alamat kita ada daftar sasaran. Ini daftar sasaran itu buat nginput pertama kali sasaran kita yang belum pernah terinput ya. Lalu di bawah daftar sasaran di sini ada sasaran ya, sasaran dari mulai catin yang sudah terinput berapa, pasangan usia subur, ibu hamil, baduta. Lalu di bawah sini ada beranda, ada catin, pus, bumil, ibu pasca persalinan, dan baduta. Jadi khusus untuk Alsimil hanya bisa menginput sasaran yaitu dari mulai catin, bumil, bufas, dan baduta saja. Untuk balita itu melalui link Google Form. Jadi di sini pertama saya mau praktek tentang cara penginputan pertama kali ya. Sasaran yang belum pernah diinput. Misalkan saya mau nginput baduta ya. Pertama kita klik daftar sasaran, lalu kita pilih nih daftar baduta 0 sampai 23 bulan ya. Diklik lalu buka formulir. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ini tuh semuanya wajib diisi, apalagi yang ada tanda bintang merah itu wajib diisi, kecuali yang tidak ada bintang merah seperti nomor HP atau WhatsApp ini boleh diisi, boleh tidak. Misalkan ini tanggal kunjungannya hari ini, tanggal 27 bulan 3 tahun 2024. Lalu diisi nik ibunya ya. Lalu di sini ada nama ibunya. Alamatnya diisi. Setelah itu tanggal lahir ibunya diisi. Lalu di sini nomor HP boleh diisi, boleh tidak ya. Penggunaan alat kontrasepsinya, ibu pakai alat kontrasepsi atau tidak? Misalkan sudah ya. Lalu ada akses air bersihnya layak atau enggak. Buang air besarnya
gimana, layak atau tidak. Lalu setelah itu ini pertanyaan selanjutnya tentang data badutanya. Nik anaknya kan di sini tidak ada tanda merahnya, jadi boleh diisi boleh tidak. Lalu nama badutanya. Tanggal lahir baduta. Lalu ini ada jenis kelaminnya, urutan anak ke, dan apakah baduta masih diberikan ASI, tanggal pengukurannya, berat badan baduta saat ini, misalkan 11. Lalu panjang badannya, ini contoh ya, pengisian kartu kakaknya, kartu kembang anak diisi tidak. Misalkan tidak. Lalu ini ada kehadiran pas posyandu, iya. Diberikan penyuluhan atau KIE, iya. Memberikan fasilitas pelayanan rujukan, tidak. Lalu dapat bantuan, tidak. Tanggal kunjungan berikutnya tanggal 1 misalkan bulan 4 2024. Catatan TPK ini boleh diisi boleh tidak. Nah, di sini warnanya hijaunya itu masih kusam ya, berarti ini belum bisa disimpan. Jadi kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang belum diisi. Kira-kira mana ya? Nah, tanggal kunjungan. Nah, karena tanggal kunjungannya ini salah, karena 27 tuh besok, jadi belum dilalui, tidak bisa. Nah, setelah diperbaiki warna hijaunya berubah ya, jadi bisa disimpan. Kita simpan. Masih sedang proses. Nah, kalau sudah tersimpan akan muncul tampilan seperti ini, daftar sasaran balita berhasil disimpan. Walaupun ini ternyata baduta bukan balita, tapi tulisannya balita ya. Jadi abaikan saja. Lanjut kita klik OK. Nah, misalkan nih sasaran yang tadi atas nama badutanya Neneng sudah kita lakukan pendampingan pada bulan Maret. Nah, kita akan melakukan pendampingan yang kedua nih. Pendampingan yang kedua, jangan lupa di-restore dulu ya. Jadi biar data yang tadi tersimpan muncul di beranda. Setelah proses refreshnya berhasil, kita bakal ngecek nih, tadi yang sudah kita input sudah ada belum caranya. Tadi kan saya coba input baduta ya, kita klik yang baduta ini, kliknya perlu kunjungan. Nah, ada nih atas nama ibunya Nurlela, nama bayinya yaitu Neneng. Nah, setelah itu kita akan belajar cara mendampingi sasaran kita yang kedua ya, pendampingan yang kedua.
Nih ternyata hasilnya itu status hasil pemeriksaan terakhir dia beresiko nih merah ya. Jadi perlu pendampingan lagi. Caranya kita lihat selengkapnya. Nah, setelah lihat selengkapnya di sini akan muncul data kunjungan terakhir ke 1. Karena baru melakukan penginputan atau kunjungan yang pertama. Nah, setelah itu kita lihat dulu nih hasilnya, beresiko. Ternyata beresikonya kenapa? Nih kita scroll ke bawah. Ternyata akses air minum layaknya tidak beresiko karena dia air minumnya yang layak ya. Lalu ada buang air besar di tempat yang layak, ini beresiko. Penggunaan kontrasepsinya juga tidak beresiko. Dan urutan anak juga tidak beresiko. Nah, ternyata yang beresikonya ini ada di panjang badan. Dia termasuk sangat pendek. Lalu ada berat badannya juga sama. Dia beresiko dan termasuk dia obesitas. ASI-nya dia tidak beresiko, kehadiran di fasilitas kesehatannya juga tidak beresiko. Nah, lanjut kita masuk ke pendampingan kedua ya. Nah, di sini kan ada Ada tampilan edit, history, pendampingan, hapus dan selesai. Kita langsung klik pendampingan saja. Nah, di sini langsung muncul pendampingan kedua. Jadi pendampingan kedua ini kita tidak mulai dari awal lagi, kita tidak nginput biodata lagi. Jadi cuma nginput hasil pemeriksaan saja. Nah, langsung ini data ibunya, gimana nih akses air minumnya layak enggak? Yang kemarin kan dia buang air besarnya di tempat yang tidak layak ya. Gimana kalau sekarang ada perubahan enggak? Kalau misalkan ada perubahan tinggal dirubah. Kalau emang tidak, berarti disesuaikan saja. Lalu ada di sini penggunaan alat kontrasepsinya. Ibunya pakai alat kontrasepsi enggak? Ya, misalkan. ASI-nya gimana? Lalu tanggal pengukurannya tanggal 25. Ini contoh ya. Lalu berat badannya gimana nih? Ada perubahan enggak? Lalu tinggi badannya gimana? KKA-nya, lalu kehadirannya di fasilitas kesehatan, dapat penyuluhan KY atau enggak, ininya ada perubahan enggak, tanggal kunjungan berikutnya tanggal 25/4/2024. Setelah itu kita simpan. Nah, berhasil kan? Nah, ini kita sudah melakukan pendampingan kedua. Lanjut. Nah, di sini setelah kita lihat selengkapnya akan muncul yang tadinya kunjungan ke 1. Jadi yang terakhir itu sudah dilakukan kunjungan yang kedua. Ternyata masih beresiko juga. Kenapa kira-kira ya beresikonya? Beresikonya ada di berat badan sama panjang badan. Jadi kita lanjut lakukan pendampingan mengenai yang beresiko itu, yaitu tentang gimana caranya untuk kan ini obesitas termasuknya, jadi melakukan penyuluhan tentang pengurangan atau diet buat si badutanya. Contohnya gitu ya ibu-ibu, semoga bisa paham dan bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu. Untuk yang belum paham boleh japri ataupun boleh ke kantor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.